Halo, selamat datang di video presentasi ujian akhir semester mata kuliah UI UX Design. Perkenalkan, nama saya Nixon Timothy Laksono Putra dengan NIM 2023-32152 dari Program Studi Sistem Informasi ITPLN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan antarmuka dan pengujian usability dari proyek aplikasi yang sudah saya kembangkan. Aplikasi yang saya buat ini namanya Konco Sambat, sebuah platform mobile pendamping akademik yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Namanya diambil dari kata konco dan sambat yang artinya teman, tempat mengeluh dalam bahasa Jawa ya, konco sambat itu. Karena aplikasi ini hadir untuk membantu mahasiswa mengelola seluruh kerumitan tugas, jadwal kuliah, dan materi yang seringkali berantakan di berbagai grup WhatsApp. Jadi gunanya adalah menyatukan seluruh kebutuhan akademik dalam satu tempat yang praktis dan terpusat. Sekarang aku bakal tunjukin prototipe interaktif dari aplikasi Konco Sambat yang sudah aku rancang menggunakan aplikasi Figma. Figma ini aku buat rancangan high fidelity yang dalamnya sudah sesuai dengan skenario nyata mahasiswa sehari-hari, mulai dari proses login, mengecek jadwal harian, mengelola tugas, sampai mengunggah file materi kuliah. Oke, langsung saja kita preview pakai yang ini saja. Sebentar login loading. Oke, ini awalannya ya. Untuk login kita mulai sekarang. Nah, ini login menjadi gerbang utama aplikasi. Di sini pengguna cukup memasukkan email atau nama, atau NIM dan kata sandi, lalu ada tombol masuk, lalu ada opsi lupa password, serta tautan langsung untuk membuat akun baru. Kita coba ke akun baru dulu. Kedua adalah halaman buat akun mahasiswa, diminta mengisi nama, NIM, email kampus, password, lalu mengulang konfirmasi password dengan kriteria khusus agar data mahasiswa yang terdaftar benar-benar valid. Oke, jika kita lupa password, akan masuk ke reset password ya. Fitur reset password dirancang sangat minimalis. Pengguna yang lupa kata sandi tinggal memasukkan email kampus atau NIM, lalu sistem akan langsung mengirimkan link pemulihan. Lalu kita masuk dulu. Lalu ini ada home-nya ya, atau beranda yang muncul setelah login. Di sini ada sapaan hangat, statistik cepat, fitur mode poster, prioritas tugas mendesak, urgent atau soon, dan jadwal kelas hari ini yang lengkap dengan jam dosen serta ruangannya. Lalu kita masuk ke jadwal dulu lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ketujuh halaman jadwal kuliah ini menyajikan tab harian dari Senin sampai Sabtu. Kalau di hari tertentu seperti Senin, kan tidak ada kelas, aplikasi bakal menampilkan pesan santai yang ramah agar mahasiswa paham kalau hari itu libur. Jadi lebih enak ya. Lalu fitur tugas, manajemen tugas yang dibagi menjadi 3 tab. Tugas aktif, terlambat, dan selesai. Setiap kartu tugas dilengkapi dengan deskripsi singkat, tenggat waktu dalam bentuk jatuh tempo dalam 1 hari sesuai harinya itu, deskripsi singkat, dan indikator warna sesuai tingkat urgensinya. Lalu ada tambah tugas baru. Fitur tambah tugas baru memfasilitasi mahasiswa mencatat tugas baru. Tinggal isi nama, deskripsi, tanggal, dan jam pengumpulan, lalu simpan agar otomatis masuk ke dalam daftar prioritas. Lalu fitur edit tugas. Nah, ini bisa kita mengedit tugas. Tampilannya mirip dengan form tambah tugas, tapi sudah terisi otomatis dengan data lama, sehingga pengguna bisa mengubah deadline atau deskripsi tanpa buat dari awal. Lalu ada folder materi yang bisa klik semua ini. Halaman folder materi mengelompokkan berkas perkuliahan berdasarkan mata kuliah di semester berjalan. Saat diklik, penggunanya bisa melihat daftar file seperti PDF, PPT, atau dokumen laporan lainnya. Lalu kita bisa juga menambah materi ya. Nah, ini yang tambah materi baru, mahasiswa tuh bisa mengunggah file berkas catatan atau file presentasi hingga ukuran 1 GB ke folder mata kuliah yang dituju agar tidak hilang. Ini bisa langsung memilih ini ya, itulah. Lalu kita ke halaman profil yang terakhir ya. Untuk fitur profil nih, yang menampilkan ringkasan statistik ada akademik seperti foto, nama, NIM, IPK, jumlah matkul, dan SKS. Di bawahnya ada menu navigasi cepat ke kelola profil, jadwal kuliah, folder materi, dan opsi keluar. Lalu kita ke kelola profil dulu deh. Di halaman kelola profil, mahasiswa bisa memperbarui data pribadi
atau mengganti password dengan form yang mirip dengan halaman daftar agar pengguna merasa familiar. Oke, mungkin itu saja. Oke, lanjut. Ini form yang sudah saya sebarkan ke teman-teman saya. Pengujian usability menyebarkan kuesioner evaluasi melalui Google Form menggunakan metode SAS. Kuesioner ini berisi 10 item pertanyaan. Nama, semester berapa, apakah kamu pernah menggunakan aplikasi sejenis. Ini baru yang 5 itu sangat setuju, yang tidak setuju sampai sangat setuju ya. Mulai dari sangat tidak setuju ini sampai setuju untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan kenyamanan pengguna saat mencoba prototipenya. Lalu ini ada jawabannya, sama sebenarnya. Ini ada jawabannya juga, cuma sudah saya SS di laporan dan sudah saya jadikan Excel biar mudah bacanya. Dari kuesioner yang setelah saya sebar itu berhasil mengumpulkan total 28 responden dari minimal 25 responden. Sebagian besar responden merupakan mahasiswa semester 6, di mana 57,1% dari mereka sudah pernah menggunakan aplikasi pengingat tugas sejenis dan sisanya baru pertama kali mencoba. Nih, dari sini pernah tidak pernah ini. Lalu ada hasil SAS-nya. Hasil SAS perhitungan data dari 28 responden. Aplikasi untuk Sambal mendapatkan nilai rata-rata skor SAS-nya itu 75. Jika merujuk pada standar penilaian SAS, skor 75 ini masuk ke dalam kategori B atau good. Ini membuktikan bahwa antarmuka dan alur navigasi aplikasi untuk Sambal secara umum sudah sangat baik, intuitif dan mudah digunakan oleh mahasiswa sendiri. Sekian presentasi mengenai rancangan dan evaluasi UI UX aplikasi Kontur Sambat ini. Semoga aplikasi ini bisa terus dikembangkan untuk membantu produktivitas teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.